Gradus Octaviano Adisuara 37/2014-011. Perkenalkan, saya Karunia Pinaria, NIM 37/2018-120. Nama saya Steven Jakub Bulo, NIM saya 37/2019-002. Nama saya Kecia Ratu Prisa, NIM 37/2019-020. Perkenalkan, nama saya Aldo Marcelino Sosle, NIM 37/2019-027. Perkenalkan, nama saya Ripka Juliana Angganita Warfandu, NIM 37/2019-035. Halo, nama saya Timothy Desmond, NIM 37/2019-037. Kebijakan luar negeri suatu negara tidak lepas dengan yang namanya dinamika atau kondisi, baik itu di luar negara atau di dalam negara itu sendiri. Sama seperti halnya manusia dalam membentuk prinsipnya yang dipengaruhi oleh kondisi atau dinamika di luar dirinya, yaitu lingkungan atau kondisi-kondisi atau karakter-karakter dalam dirinya. Dalam konteks negara, ada beberapa aspek yang mendasari bagaimana kemudian nanti kebijakan luar negeri itu terbentuk. Aspek-aspek ini meliputi aspek politik, keamanan, sosial, hukum, dan ekonomi. Nah, sejak pertama kali negara itu merdeka, sejak itulah kemudian kebijakan luar negeri sebuah negara itu dibentuk sama sebagai prinsip atau fondasi untuk negara itu sendiri, karena sejak mereka merdeka, mereka memulai untuk melibatkan dirinya ke dalam sistem internasional. Indonesia sendiri merupakan negara yang telah merdeka. Nah, dari aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, baik kondisi secara internasional ataupun luar ataupun dalam negeri, itu mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia itu sendiri. Nah, kembali pada masa pemerintahan pertama, yaitu di bawah pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno, jelas bagaimana kondisi-kondisi politik, hukum, sosial, keamanan, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu akan sangat mempengaruhi dalam bagaimana negara membentuk atau mempertimbangkan prinsipnya atau kebijakan luar negerinya. Nah, kebijakan luar negeri ini itu sangat bergantung sekali dengan aspek-aspek yang saya sebutkan atau kondisi-kondisi itu. Nah, kondisi-kondisi yang tadi saya telah sebutkan ini akan dijelaskan secara mendetail oleh teman-teman saya. Kondisi politik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu masih kurang stabil, dikarenakan negara Indonesia baru saja merdeka, sehingga masih banyak sekali yang harus dibenahi dan diatur. Selain itu, terdapat juga banyak pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat untuk melepaskan diri dari NKRI yang menyebabkan kondisi politik pada masa itu tidak menentu. Ketidakstabilan pemerintahan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terdapat banyak sekali partai yang ada di Indonesia. Tercatat pada Desember 1945, setidaknya sudah ada 35 partai politik yang dibentuk berdasarkan isu kedaerahan, agama, dan berbagai macam ideologi. Namun, hanya 10 partai yang diresmikan oleh pemerintah pada saat itu. Setelah itu, setelah Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP diberi hak legislatif, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai landasan pelaksanaan pemilu multipartai pada tahun 1955. Pemilu ini digelar dalam 2 tahap untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Total hanya 28 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Kegagalan pemerintahan terjadi dikarenakan masing-masing orang lebih mementingkan kepentingan dari kelompok mereka atau partai dibandingkan oleh kepentingan bersama atau negara. Lalu kondisi politik internasional pada saat itu juga tidak stabil, dikarenakan dunia internasional baru saja selesai dari Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia ini, Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi 2 adidaya di dunia.
Dua negara tersebut memiliki perbedaan ideologi. Amerika Serikat dengan ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan kekuatan militer yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuhnya dengan senjata pemusnah massal seperti atom atau nuklir. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menciptakan suatu kebencian di antara keduanya, hingga menimbulkan perang yang dikenal dengan Perang Dingin. Lalu timbulnya blok-blok dari negara-negara di dunia seperti blok Barat dan blok Timur, dan juga dibentuknya Fakta Pertahanan oleh kedua negara adidaya saat itu, seperti North Atlantic Treaty Organization atau NATO yang dibentuk di Washington AS pada tanggal 4 April 1949, dan Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Indonesia sendiri pada saat itu menjadi salah satu penggagas dan pendiri gerakan non-blok, yang dimana gerakan ini merupakan gerakan dengan tidak memihak blok manapun, baik blok timur maupun blok barat. Gerakan non-blok berdiri pada saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 GNB di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. KTT 1 GNB dihadiri oleh 25 negara yang salah satunya merupakan Indonesia. Gerakan non-blok sendiri menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia, karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. Salah satu bukti Indonesia merupakan pendiri dan penggagas GNB adalah dengan diselenggarakannya KAA atau Konferensi Asia Afrika, di mana kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB terdapat dalam konferensi tersebut. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi pada masa pemerintahannya Soekarno. Nah, ketika kondisi politik negara mengalami ketidakstabilan, hal ini berdampak dan menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi saat itu. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh karena saat itu Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya hingga tahun 1949. Kemudian pada masa pemerintahan Soekarno ini, kegiatan ekonomi masyarakat masih sangat minim. Perusahaan-perusahaan besar saat itu yang merupakan perusahaan peninggalan penjajah, mayoritas pemiliknya adalah orang asing dan produknya berorientasi pada ekspor. Karena kondisi stabilitas sosial politik dan keamanan saat itu kurang stabil, membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan atau terhenti. Pada periode tahun 1950-an, Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi saat itu. Model ini tidak berhasil karena begitu banyaknya permasalahan ekonomi, sosial, politik maupun keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama saat itu juga. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi Orde Lama adalah terjadi hiperinflasi yang mencapai sampai lebih dari 500% pada akhir tahun 1965. Namun sebelum sampai pada puncak hiperinflasi tersebut, Presiden Soekarno sempat melakukan upaya dalam hal ini kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut, yaitu pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan bahwa mata uang rupiah didevaluasikan sebesar 75%. Dari sisi moneter, semua nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi 75%. Diturunkan menjadi 1/10 dari nilai nominalnya, yaitu Rp500 menjadi Rp50 dan Rp1.000 menjadi Rp100. Juga deposito bank dalam jumlah yang besar atau yang melebihi Rp25.000 dibekukan.
Nah, kebijakan tersebut diambil untuk membendung tingginya inflasi, dan dengan adanya devaluasi ini, pemerintah berharap bahwa uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Selain itu, rupiah juga bisa meningkat. Tindakan ini memang mengurangi jumlah uang yang beredar dari 34 miliar menjadi 21 miliar. Akan tetapi, usaha tersebut tidak dapat mengatasi kemerosotan ekonomi yang terjadi, di mana jumlah uang beredar menjadi 2 kali lebih besar pada tahun 1965 dan harga-harga meningkat 30-50% per bulan. Kemudian pasar gelap, penyelundupan, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya telah mengurangi pengawasan ekonomi pemerintah, di mana sebagian besar sektor ekonomi produksi merosot seperti beras, makanan pokok, dan bahan makanan lainnya. Meskipun tidak mutlak menurun, namun telah gagal mengimbangi pertumbuhan penduduk sehingga pada tahun 1966, 10% kebutuhan pangan harus diimpor. Ya, kali ini saya akan menjelaskan masalah hukum. Hukum sendiri sebenarnya adalah inti dari negara agar pemerintah dapat mengatur dan memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakatnya. Selain pada masa ini atau zaman modern, hukum sudah ada pada masa pemerintahan Soekarno. Setelah Indonesia berjuang mati-matian melawan penjajahan, yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memegang kemerdekaannya sendiri. Selain itu, pada masa pemerintahan Soekarno sendiri memiliki perkembangan hukum yang disebut sebagai Orde Lama. Orde Lama pada masa yang dipimpin oleh Soekarno ini memang dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang dibangun memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat membangun kemajemukan bangsa ini seperti Pancasila yang ada di dalam melambangkan berbagai kekuatan yang terkait menjadi satu dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, serta merumuskan suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang dipakai sebagai pokok dalam perundang-undangan di Indonesia dan dalam pembukaannya, yang mencerminkan secara tegas sikap bangsa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham ideologi, dan doktrin dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden yang isinya perubahan konstitusi di undang-undang dengan resmi dalam lembaran negara tahun 1959 nomor 75, berita negara 1959 nomor 69, beritikan penetapan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlaku pada UUD 1950 dan membentuk MPRS dan DPAS. Sistem yang merupakan struktur, fungsi, dan mekanisme yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem trial dan error yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahwa diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Sistem trial dan error telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas. Keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan D1 atau T2 yang berhaluan teokratisme Islam fundamental 1952 sampai 1962 dan kemudian pemilu 1955 melahirkan 4 partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik di sistem catur mayoritas. Mana nasional baru saja dikenal pada tahun 60-an. Pada saat itu istilah itu belum diberi definisi tertentu. Sejak Lemhanas didirikan tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional
selalu memperoleh perhatian besar sehingga dihasilkan 3 konsepsi mengenai ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional adalah kekuatan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik datang dari luar maupun dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, disebut dalam ketahanan nasional, konsepsi tahun 1969 merupakan penyempurnaan dari konsepsi pertama, yaitu ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik datang dari luar maupun dari dalam. Ini saya akan menjelaskan kondisi sosial pada masa Soekarno. Nah, kondisi sosial pada masa Soekarno itu timbulnya pertentangan nasional karena adanya desentralisasi dan kedaerahan yang pada permulaan kemerdekaan sudah mengalami atau menimbulkan kesulitan. Nah, dominasi elit Jawa dalam kepemimpinan nasional pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang sangat besar. Pihak perusahaan kesulitan untuk membayar gaji para pekerjanya, sementara itu harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Nah, akhirnya para pekerja menuntut kenaikan gaji, tetapi para perusahaan tidak mengiyakan untuk menaikkan gaji, tetapi para perusahaan itu dia mengambil tindakan mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Nah, pengangguran dalam jumlah yang sangat besar menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Itulah kondisi sosial pada masa Soekarno. Terima kasih. Pada masa awal kemerdekaan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno adalah bagaimana mencari dukungan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengakuan internasional. Tadi sudah dijelaskan beberapa aspek yang bergejolak menjadi sebuah pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kesimpulannya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melahirkan politik bebas aktif. Akan tetapi Indonesia juga sempat lebih condong pada komunisme, sehingga Indonesia dalam forum internasional itu terbatas pada negara-negara komunisme saja. Selain itu, Indonesia juga pernah melepaskan diri dari PBB oleh karena munculnya konflik dengan negara tetangga. Nah, terlihat jelas bahwa Soekarno itu lebih memperhatikan pergerakan Indonesia dalam lingkup internasional ketimbang perkembangan sektor domestik. Kemudian mengenai kepemimpinan Soekarno berdasarkan hukum, pada masa ini memang terlihat kabur. Akan tetapi peran Soekarno bagi negara pada masa pemerintahannya memang sangat berarti, di mana kita lihat bahwa beberapa wilayah dalam genggaman penjajahan itu akhirnya terlepas yang kemudian menjadi kesatuan dalam negara Indonesia. Yang paling penting di sini juga mengenai lahirnya Pancasila yang sampai kini kita kenal sebagai landasan politik luar negeri Indonesia.